Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-90 dan 91 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang kafir, namun lebih khusus menerangkan tentang orang-orang kafir dari kalangan orang-orang munafik yang dikecualikan dari ditawan atau dibunuh. Ayat sebelum ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman apabila menjumpai orang-orang munafik telah membuktikan kemunafikan mereka, telah melakukan kemunafikan dengan terang dan nyata, dan itu adalah bukti sebagai orang-orang munafik, jelas sebagai orang-orang munafik, maka mereka itu boleh ditawan dan boleh dibunuh. Apa sebab? Sebab hukum mereka itu sama seperti orang-orang kafir yang telah memerangi umat Islam. Apabila orang-orang kafir telah memerangi umat Islam, boleh diperangi, boleh ditawan dan dibunuh, maka orang-orang munafik yang melakukan perbuatan seperti orang-orang kafir tersebut boleh juga ditawan dan boleh juga dibunuh. Hukumnya sama, disebabkan karena mereka melakukan perkara yang sama. Meskipun orang-orang munafik itu mengaku sebagai orang-orang beriman, tetapi pengakuan di mulut tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Pengakuan di mulut hendaklah dibuktikan dengan perbuatan. Tetapi telah diterangkan sebelum ini bahwasanya perbuatan mereka tidak menunjukkan sebagai orang-orang beriman, malah menyatakan bahwasanya mereka sebagai orang-orang kafir bersama dengan orang-orang kafir lainnya yang memusuhi umat Islam. Jadi ayat ini masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, bahkan menyempurnakan lagi penjelasan pada ayat sebelumnya, yaitu apabila orang-orang munafik tidak seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelum ini. Kalau yang disebutkan dalam ayat sebelum ini adalah orang-orang munafik tersebut bersama dengan orang-orang kafir, kemudian menunjukkan dan membuktikan diri sebagai orang-orang munafik dengan melakukan kekufuran, maka boleh ditawan, boleh dibunuh. Kalau orang-orang munafik tersebut dia umpamanya tidak bersama dengan orang-orang kafir,
yang memerangi umat Islam, bagaimana? Apakah mereka boleh juga untuk ditawan dan dibunuh? Maka ayat ini menjelaskan mereka itu dikecualikan dari ditawan dan dibunuh. Kemudian juga mereka ini apabila bersama dengan satu kaum atau satu kelompok yang umat Islam menjalin perjanjian damai dengan mereka, yang mana dengan perjanjian damai tersebut umat Islam dengan mereka tidak boleh perang memerangi, bunuh membunuh. Nah, kalau orang-orang munafik itu masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang umat Islam melakukan perjanjian damai dengan mereka, maka umat Islam pun tidak boleh menawan dan membunuh mereka, sebagai menghormati perjanjian damai yang ada antara umat Islam dengan kaum yang telah menetapkan perjanjian damai, yang telah bersepakat berjanji damai dengan umat Islam. Jadi umat Islam tidak sembarangan dalam menawan dan membunuh orang-orang munafik. Jadi ada keadaan-keadaan yang memang dibolehkan untuk membunuh, tetapi ada keadaan-keadaan yang umat Islam dilarang untuk membunuh. Meskipun sudah nampak kemunafikan mereka, maka umat Islam tetap tidak boleh mengikuti kehendak hawa nafsu atau emosi sehingga membunuh saja atau menawan saja orang-orang munafik tersebut. Tidak ada hukum-hukum yang mesti dihormati, yang mesti dijalankan. Jadi umat Islam tidak berpegang kepada emosi dan hawa nafsu. Umat Islam berpegang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan syariat berperang, sehingga siapa yang semestinya diperangi dan siapa yang sepatutnya tidak boleh diperangi. Jadi ayat ini adalah menerangkan tentang hukum pengecualian terhadap orang-orang munafik, sehingga mereka itu tidak ditawan dan tidak dibunuh. Siapa mereka? Seperti yang telah kita terangkan tadi. Kemudian nanti kita akan mendapatkan juga beberapa perkara melalui dua ayat yang kita pelajari ini, yang perkara tersebut menerangkan tentang sempurnanya petunjuk dan bimbingan Allah melalui ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dua ayat yang kita pelajari ini menambahkan lagi pengetahuan sehingga kita semakin beriman dan semakin yakin kepada Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup bagi kita. Jadi tidak ada satu pun perkara hidup kita yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Sampai dalam perkara perang, bukan hanya berperang dengan orang-orang kafir yang nyata-nyata memerangi umat Islam, tapi juga dengan orang-orang munafik. Nah, pun juga ada petunjuk bagaimana menghadapi mereka. Sebelum ini bukan masalah perang, masalah keluarga, kemudian masalah ekonomi, kemudian banyak sekali perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga tidak ada satu pun masalah kehidupan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Semua dijelaskan. Maka alangkah ruginya manusia yang tidak mengetahui Al-Quran, karena apabila tidak mengetahui Al-Quran, tidak akan mungkin bisa membawa hidup dengan benar di dalam kehidupan di dunia ini. Dan nanti apabila di akhirat, karena tidak mampu atau tidak berhasil membawa hidup dengan benar di dunia, maka nanti semua orang yang mengikuti petunjuk sampai ke tujuan, yaitu syurga. Nah, yang tidak mengikuti petunjuk ketika di dunia sampai ke tempat yang satu lagi. Kalau tak sampai ke surga, kemana lagi? Ke tempat yang satu lagi, yaitu neraka. Jadi tanpa Al-Quran tidak akan mungkin sampai ke surga. Tidak akan mungkin. Hanya dengan Al-Quran, kemudian nanti Al-Quran diterangkan dengan hadis Rasulullah SAW, maka dapatlah seseorang itu sampai ke surga, karena Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk maknanya yang menyampaikan kita ke tujuan, dan tujuan kita adalah surga. Jadi Al-Quran tidak cukup untuk dibaca. Kalau kita membaca Al-Quran, maka untuk mendapatkan pahala, satu huruf 10 pahala. Tapi untuk menjadikannya sebagai petunjuk, kita mesti memahami Al-Quran.
Dan tidak akan mungkin memahami Al-Quran kalau kita tidak menguasai bahasa Arab. Apabila tidak menguasai bahasa Arab, maka pengajian tafsir adalah penyelesaiannya. Sudahlah tak pandai bahasa Arab, tak pula mau mengikuti pengajian tafsir, kemudian mau masuk surga pula, maka jelas berarti hanya angan-angan saja untuk masuk surga. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, maka kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan pahala tersebut dibalas oleh Allah berupa kefahaman nantinya. Setiap ayat yang kita pelajari, kita memahami kandungannya dengan benar, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Allah berfirman, illal ladzina yasiluna ila qaumin, kecuali orang-orang yang pergi kepada satu kaum, sampai kepada satu kaum, kecuali bermakna ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya, bunuh mereka di mana saja mereka berada. Kecuali, berarti kecuali yang disebutkan setelah ini itu jangan dibunuh, jangan ditawan. Siapa mereka itu? Kecuali orang-orang yang sampai kepada satu kaum atau datang kepada satu kaum, masuk dia ke dalam kelompok kaum tersebut, yang mana kaum itu bainakum wa bainahum mitsaq, antara kamu dengan mereka, dengan kaum tersebut ada perjanjian damai untuk tidak saling perang memerangi, bunuh membunuh. Nah, kalau orang munafik itu masuk ke kelompok tersebut, maka jangan bunuh lagi, demi menghormati perjanjian damai. Au ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Au ja'ukum, atau mereka datang kepadamu. Orang-orang munafik itu datang kepada umat Islam, mengaku sebagai umat Islam, tapi sebenarnya mengaku di mulut saja. Dan bukti-bukti mereka sebagai orang-orang munafik jelas, terang. Tapi untuk memerangi umat Islam, mereka tak berani. Hasirat suduruhum, menjadi sempit dada mereka. Atau ada yang menafsirkan menjadi berat hati mereka untuk memerangimu. Mu di sini adalah umat Islam. Au yuqatilu qaumahum, dan juga mereka berat hati untuk memerangi kaum mereka sendiri, yaitu kaum kafir. Karena orang munafik itu disebut juga sebagai orang-orang kafir sebenarnya, karena di dalam hati mereka tersimpan kekufuran. Nah, orang-orang yang berat hati untuk memerangi umat Islam, jadi mau memerangi umat Islam tak mampu,
Untuk memerangi musuh Islam pun juga tak mampu. Nah, orang ini orang yang berada dalam kebingungan ini. Maka orang yang seperti itu pun tidak boleh dibunuh. Nah, dibiarkanlah dia di situ. Ke sini tidak, ke situ pun tidak. Jadi yang dibunuh itu siapa? Nah, yang bersama dengan musuh. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Ini lanjutan saja untuk menerangkan tentang orang-orang munafik yang berat hati tadi untuk memerangi umat Islam. Dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka ke atas kamu untuk memerangimu. Tetapi kehendak Allah tak berikan kekuatan kepada orang-orang munafik itu untuk memerangi umat Islam. Ini adalah kasih sayang Allah, perlindungan Allah ke atas umat Islam, yaitu membuat orang-orang munafik itu menjadi takut untuk memerangi umat Islam. Fa in i'tazalukum, maka jika mereka mengasingkan diri darimu, yaitu menjauh darimu, tidak memerangimu, falam yuqatilukum, mereka itu tidak memerangimu. Nah, ini menerangkan lebih jelas lagi. Wa alqau ilaikumus salam, serta mereka itu mengemukakan kepadamu perdamaian, yaitu mereka tak mau membunuh, kami tak akan membunuh. Mereka sampaikan kepada umat Islam, maka umat Islam pula fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka ma ja'alallahu lakum, Allah tidak memberikan kepadamu alaihim, atas mereka, sabila, jalan untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menawan dan membunuh mereka. Kapan? Kalau mereka itu menjauhkan diri dari umat Islam, mengasingkan diri, tidak memerangi umat Islam, kemudian juga mengemukakan supaya berdamai dengan umat Islam. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk memerangi mereka. Berarti mesti menahan diri dari memerangi mereka. Kalau memerangi juga hukumnya haram, berdosa, tidak boleh, karena ia adalah larangan Allah. Larangan mesti dijauhi. Ayat berikutnya lagi, satajiduna akharin, kamu akan mendapati ada lagi kelompok-kelompok lain, yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum, mereka itu bermaksud untuk ya'manukum, yaitu ingin mendapatkan keamanan darimu, dan juga ingin mendapatkan keamanan dari kaum mereka. Jadi mereka ini tidak ingin diperangi oleh Rasulullah, dan mereka juga tidak ingin diperangi oleh kaum mereka. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, tetapi kullama ruddu, setiap kali mereka itu diajak ilal fitnati, untuk melakukan fitnah. Fitnah ini maknanya adalah perbuatan syirik, tapi nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Urkisu fiha, mereka melakukannya pula, mereka kembali melakukannya. Mereka ini mengaku sebagai umat Islam, tetapi ketika mereka diajak untuk melakukan syirik, kekufuran, mereka kembali melakukan kekufuran tersebut. Berarti ketika berada di hadapan umat Islam, di hadapan Rasulullah, mereka mengatakan kami ini adalah orang-orang Islam, orang-orang beriman, sehingga terselamat dari diperangi oleh umat Islam. Kemudian ketika kembali mereka kepada kaum-kaum mereka, supaya mereka aman pula dari perbuatan kaum mereka, mereka mengatakan kami ini tak ada beragama Islam, kami sama seperti kamu semua. Nah, bermakna mereka ingin mendapatkan keamanan dari Rasul dan juga dari kaum mereka. Tetapi buktinya
mereka kembali melakukan perbuatan syirik ketika diajak untuk melakukan perbuatan syirik tersebut. Maka mereka ini, kelompok ini, kembali Allah menerangkan tentang hukum asal, yaitu mereka itu boleh ditawan, boleh dibunuh. Namun Allah terangkan sekali lagi, fa illam ya'tazilukum, maka jika mereka tidak mengasingkan diri darimu, tidak menjauh darimu, tidak membiarkan kamu, wa yulqu ilaikumus salam, dan tidak pula mengemukakan kepadamu perdamaian, wa yakufu aydiyahum, dan tidak pula menahan tangan mereka untuk memerangimu, fakhudhuhum, maka tawanlah mereka itu. Jadi diterangkan kembali hukum yang sebelum ini, sebelum pengecualian. Hukum asal adalah menawan mereka dan membunuh mereka. Fakhudhuhum, maka tawanlah mereka, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapati mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan mereka itu kami telah jadikan untukmu ke atas mereka alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi boleh umat Islam membunuh mereka ini, kelompok yang terakhir ini yang tidak dikecualikan, boleh. Apa sebab? Sebab Allah telah memberikan alasan yang nyata. Alasan yang nyata ini adalah pembolehan untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi hukum terhadap orang munafik ini keras, tegas, jelas, dan tidak boleh umat Islam bermain-main atau membiarkan begitu saja orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini banyak pula kelompoknya. Ada kelompok yang menyatakan benar-benar kemunafikan mereka tanpa segan dan silu, tanpa malu-malu, tapi ada juga yang takut-takut. Nah, kesemua itu mesti kita ketahui, masing-masing kelompok itu ada hukum yang diberlakukan ke atas mereka. Jadi kalau kita tak tahu hukum ini, maka kita samaratakan saja orang-orang munafik itu. Padahal sebenarnya hukum ke atas mereka tidaklah sama antara satu dengan yang lain. Kalau orang munafik itu bersama dengan musuh, kedudukannya seperti musuh, yaitu bila musuh memerangi, maka kita perangi mereka. Tapi ada pula orang munafik itu bersama kita, tidak bersama musuh pun tidak, karena mereka ini orang yang takut-takut. Maka memerangi kita tidak, memerangi musuh pun tidak. Nah, ini dikecualikan. Atau bersama dengan orang-orang kafir yang ada kita berjanji damai dengan mereka untuk tidak saling berbunuhan, berperang, maka mereka itu pun juga dikecualikan. Jadi hukum orang-orang munafik itu tidaklah sama antara satu dengan yang lain, karena orang munafik itu antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Maka kita mesti, kalau kita sebagai pemimpin umat umpamanya, maka tidak boleh menetapkan hukum satu saja atau sembarangan, karena bisa membawa kepada kesalahan fatal di dalam menghadapi musuh. Kesalahan fatal ini bisa membuat murka Allah. Yang dibolehkan kita tak bolehkan, yang tidak dibolehkan pula kita bolehkan. Sementara yang berhak membolehkan dan tidak bolehkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dua ayat. Kita akan terangkan secara ringkas, namun sebelum itu kita akan lihat tafsirnya. Kita lihat terjemahannya terlebih dahulu, kemudian tafsir ringkas, setelah itu barulah tafsir yang lebih panjang. Kecuali orang yang tidak ditawan, dikecualikan dari ditawan dan dibunuh adalah orang-orang yang bersama dengan satu kaum, yaitu yang sampai kepada satu kaum dan bersama dengan satu kaum, yang kaum tersebut antara kamu dengan mereka ada perjanjian damai. Itu kelompok yang pertama yang dikecualikan. Atau mereka datang kepadamu menyatakan diri sebagai orang-orang Islam, berat hati mereka untuk memerangimu, dan juga berat juga hati mereka untuk memerangi kaum mereka. Nah, dalam keadaan mereka berat hati seperti itu,
pun juga dikecualikan dari menawan dan membunuh mereka. Dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka atas kamu, maka pastilah mereka akan membunuhmu. Tetapi jika mereka mengasingkan diri darimu atau membiarkan kamu, tidak memerangimu, maka mereka tidak memerangimu dan mengemukakan kepadamu perdamaian, maka Allah tidak menjadikan atas kamu jalan untuk melakukan kezaliman ke atas mereka, seperti menawan dan membunuh mereka. Kamu akan mendapati golongan yang lain yang berkeinginan untuk mendapatkan rasa aman darimu dan juga untuk mendapatkan rasa aman dari kaum mereka. Setiap kali mereka itu diajak untuk melakukan fitnah, yaitu syirik, mereka kembali melakukannya. Terbukti bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang kafir. Maka jika mereka tidak membiarkan kamu atau tidak mengasingkan diri darimu dan tidak mengemukakan kepadamu perdamaian dan tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapati mereka. Dan mereka itu adalah Allah telah menetapkan ke atasmu, yaitu alasan yang kuat untuk memerangi mereka. Jadi Allah telah berikan alasan yang kuat kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang munafik yang kembali melakukan syirik bersama dengan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kelompok orang-orang munafik yang dikecualikan dari ditawan dan dibunuh. Dalam waktu yang sama Allah kembali menerangkan tentang hukum asal, yaitu menawan dan membunuh orang-orang munafik apabila mereka menyatakan diri sebagai orang-orang munafik dengan melakukan kekufuran bersama dengan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, mudah-mudahan tidak bingung dalam penyampaiannya. Tapi kita menyampaikannya dengan perlahan-lahan sekali. Jadi ada berapa kelompok ini? Ada 3 kelompok ya, supaya mudah memahami. Ada umat Islam, sementara di hadapan umat Islam itu ada orang-orang munafik. Ini yang dibicarakan. Tapi dalam waktu yang sama umat Islam berhadapan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Contoh mudah, kalau masa dahulu, kalau kita bawa kepada masa Rasulullah, ada Rasulullah dengan para sahabat, orang-orang beriman. Kemudian orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah adalah kafir Quraisy. Kemudian ada orang-orang munafik. Ini kelompok yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini. Orang-orang munafik ini di muka Rasulullah, di hadapan Rasulullah, mereka mengatakan sebagai umat Islam telah beriman. Tapi dalam waktu yang sama mereka bersama dengan kafir Quraisy. Nah, jadi ada 3 kelompok ini. Bagaimana menghadapi? Kalau menghadapi kafir Quraisy, terang jelas. Karena kafir Quraisy telah memerangi umat Islam, maka umat Islam memerangi mereka. Cuma ini untuk menghadapi orang munafik ini bagaimana ini? Sebelum ini umat Islam terpecah menjadi 2 golongan. Ini mau dimasukkan kemana nih orang-orang munafik ini? Masuk kelompok kita? Tidak. Masuk kelompok orang kafir pun? Tidak. Allah melarang umat Islam untuk terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Apa sebab? Sebab kalau mereka telah membuktikan kemunafikan dengan terang, dengan jelas, maka hukumnya adalah mereka sama seperti orang-orang kafir yang memerangi kita, yang memerangi umat Islam. Maka apabila orang-orang kafir mesti diperangi, maka orang-orang munafik pun mesti diperangi. Tapi bagaimana kalau orang-orang munafik ini dia tidak bersama dengan musuh yang memerangi kita? Nah, dikecualikan. Bagaimana kalau orang-orang munafik itu bersama dengan kaum yang ada
perjanjian damai dengan kita, dikecualikan juga. Bagaimana? Sudah bisa difahami? Nah, ada 2 kali kita ulang ini. Maka mudah-mudahan bisalah kita memahaminya dengan mudah. Ini adalah tafsir ringkas dari ayat, dan kita sudah mengetahui kandungannya. Tinggal lagi sekarang ini menambahnya dengan tafsir, yaitu ada kata-kata yang perlu kita ketahui melalui ayat yang kita pelajari ini, sehingga kita bertambah menikmati ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran, karena sangat nikmat sekali. Ayat Al-Quran ini adalah sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti makanan tak bosan-bosan kita untuk mengkajinya. Selesai satu mau satu lagi, selesai satu mau satu lagi. Kalau tidaklah karena keterbatasan waktu dan tenaga, mungkin kita ingin terus bersama dengan Al-Quran. Ini kenikmatan bersama dengan Al-Quran. Maka ada orang yang mengatakan berada di bawah naungan Al-Quran. Kalau disebut naungan bermakna sejuk, dingin. Di bawah naungan Al-Quran, kesejukan Al-Quran, tak puas-puas. Tetapi membahaskannya sekarang ini, jangan pada waktu sempit baru membahaskannya. Sudah tak ada lagi bisa kerja yang lain, ketika itu barulah. Jangan, itu namanya terdesak dan terpaksa. Pada waktu lapang ini, sehingga kita merasakan kenikmatannya. Artinya berikanlah waktu yang khusus untuk Al-Quran. Artinya adalah sediakanlah waktu untuk Al-Quran. Sediakan. Jangan mengaji Al-Quran ini sebagai pelengkap. Tak ada lagi kerja yang lain daripada kosong malam ni. Daripada kosong. Itu namanya pelengkap namanya. Enggak, kita ni belajar Al-Quran ni sebagai yang utama. Ini adalah yang utama dalam hidup saya. Sebagaimana makan minum tu yang utama untuk badan saya, maka Al-Quran ini adalah yang utama untuk roh saya, untuk jiwa saya. Jadi keutamaan dia. Kita pindah ke tafsir ayat. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ini kelompok pertama yang dikecualikan dari ditawan dan dibunuh dari kalangan orang-orang munafik. Karena sebelum ini telah diterangkan tentang orang-orang munafik yang telah menampakkan dengan jelas kemunafikan mereka dengan melakukan perbuatan kufur. Kalau pada masa Rasulullah tak mau berhijrah ke Madinah karena mungkin mencintai keluarga atau mencintai harta benda, padahal kewajiban berhijrah ke Madinah pada masa dahulu adalah untuk membuktikan seseorang itu beriman atau tidak. Dan alasan untuk berdiam di Mekah, umpamanya kalau tua ada alasan, wanita ada alasan, anak-anak ada alasan, bahkan ramai juga dari kalangan orang tua, wanita dan anak-anak ikut juga pergi berhijrah. Ini badan sehat tak juga mau berhijrah. Bermakna mereka ini adalah orang-orang munafik. Boleh ditawan dan diperangi, apalagi bersama dengan musuh yang telah memerangi umat Islam. Namun dikecualikan apabila mereka itu bersama dengan kelompok yang kelompok itu ada perjanjian damai dengan Rasulullah, maka dikecualikan dari hukum tawan dan bunuh. Tidak boleh menawan mereka, tidak boleh membunuh mereka. Mengapa dikecualikan mereka ini? Mengapa dikecualikan? Karena mereka itu tidak melakukan kemudaratan, tidak melakukan keburukan terhadap umat Islam karena tidak memerangi umat Islam. Meskipun melakukan keburukan berupa kemunafikan, yaitu berbohong, menipu, kononnya mereka adalah umat Islam padahal tidak. Meskipun demikian, tetapi mereka ini tidak memerangi umat Islam. Maka dalam hal keadaan yang seperti itu mereka dikecualikan. Dan pengecualian ini memberikan makna kepada umat Islam, yaitu umat Islam menjadi terkonsentrasi untuk menghadapi musuh yang nyata saja. Siapa musuh yang nyata? Yaitu yang memerangi umat Islam secara terang-terangan. Jadi umat Islam menjadi terkonsentrasi. Kalau tidak, nanti
pecah kekuatan, yaitu menghadapi orang-orang kafir yang nyata permusuhan mereka, dan juga menghadapi orang-orang munafik yang tidak nyata permusuhan mereka. Dengan pengecualian ini, maka umat Islam hanya menghadapi orang-orang kafir yang nyata permusuhan mereka. Kemudian orang-orang munafik itu mendapat pelarian. Yaitu pelariannya kan orang munafik ini takut dibunuh. Orang-orang munafik ini takut mati. Orang-orang munafik ini takut kepentingannya itu terganggu. Maka cari jalan selamat. Bagaimana ya supaya tidak diperangi oleh umat Islam? Sudahlah, supaya tak diperangi oleh umat Islam, kita bersama dengan kaum yang umat Islam berjanji damai dengan mereka. Dengan demikian umat Islam menjadi terkonsentrasi untuk menghadapi musuh yang lain, yang nyata, sehingga tidak lagi memikirkan tentang orang-orang munafik. Nah, jadi pengecualian ini ada makna, ada manfaat, ada kebaikan bagi umat Islam, dan itulah dia tujuan syariat yang Allah tetapkan tentang pengecualian ini. Jadi ada strategi, yang strategi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menghambur-hamburkan kekuatan menghadapi ramai orang yang sebenarnya sebahagian dari mereka tidak perlu untuk dihadapi secara langsung atau terang-terangan, secara nyata. Ini hebatnya syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mesti dipertimbangkan sampai ke hari ini. Kelompok yang kedua yang dikecualikan dari ditawan dan dibunuh, atau mereka itu datang kepadamu mengaku sebagai umat Islam, telah memeluk Islam, mengaku beriman, tetapi berat hati mereka untuk membunuhmu. Apa sebab berat hati mereka untuk membunuhmu? Sebab ini, kalau membunuh umat Islam atau memerangi umat Islam, ini umat Islam ini sudah mulai kuat ini. Ada yang menyatakan ayat ini menerangkan tentang keadaan setelah perang Badar. Umat Islam kan menang dalam perang Badar. 313 lawan 1000, yang 1000 kalah, kafir Quraisy 1000 kalah. Umat Islam hanya 313, 1:3. Maka orang-orang munafik melihat, oh ini kuat ini Rasulullah ini. Meskipun sedikit tapi bisa mengalahkan kafir Quraisy, ini kuat ini. Maka untuk memerangi Rasul takut, kemudian untuk memerangi kafir Quraisy pun takut. Mereka ini menjadi berat hati untuk memerangi umat Islam dan memerangi musuh Islam. Nah, dalam keadaan seperti ini, berat hati ini, ini tidak berada pada posisi yang jelas, kedudukan yang jelas. Dikatakan umat Islam pun tidak, dikatakan musuh Islam pun tidak, maka dikecualikan juga dari ditawan dan dibunuh. Sebab ini tidak akan mendatangkan kebaikan dan juga tidak akan mendatangkan kemudaratan, karena dia berat hati. Mengapa mereka berat hati? Nah, diterangkan mereka berat hati itu adalah walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Mereka itu berat hati disebabkan karena Allah telah menetapkan rasa takut ke dalam hati mereka. Itu yang buat mereka berat hati. Rasa takut. Dengan adanya rasa takut, maka tak berani untuk memerangi umat Islam. Andaikan Allah tidak letakkan rasa takut ke dalam hati mereka, lawan takut apa? Berani. Andaikan Allah tidak letakkan rasa takut dalam hati mereka, maka mereka punya keberanian untuk melawan, untuk memerangi umat Islam. Maka umat Islam akan berhadapan dengan orang kafir Quraisy, dan sekaligus menghadapi orang-orang munafik. Jadi jangan risau dengan orang-orang munafik. Kalau pada hari ini ada juga orang-orang munafik dari kalangan umat Islam, jangan risau dengan orang munafik. Apa sebab? Sebab Allah telah menetapkan rasa takut dalam hati mereka. Tengok muka kita saja dah takut dia tu. Maka ini adalah kasih sayang Allah. Karena Allah menyebutkan, dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk memerangi kamu. Tapi Allah tak berikan kekuatan kepada mereka. Allah lemahkan mereka, yaitu dengan meletakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Jadi kita bersama dengan Allah yang meletakkan rasa takut ke dalam hati musuh kita.
Kalau sudah demikian halnya, maka masih jugakah takut untuk menghadapi musuh Islam, musuh yang terang-terangan atau musuh yang sembunyi-sembunyi? Yang sembunyi-sembunyi itu adalah orang-orang munafik. Nah, tak perlu takut. Jadi orang yang takut adalah orang yang tidak merasakan kebersamaan Allah dengan mereka. Itulah orang yang takut. Kalau tidak merasakan kebersamaan Allah, memang takut sajalah. Takut. Takut apa? Banyak sekali takut nih. Takut tak dapat kepentingan dunia, takut. Takut nanti di penjara, takut. Takut ditangkap dan dibunuh, takut. Jadi kalau serbannya itu panjangnya 4 meter, dari pangkal sampai ujung tuh takut saja, melilit kepalanya. Jadi serban itu serban ketakutan, bukan serban kegagahan dan keperkasaan. Ini kalau dibuat ke serban lah. Kalau dibuat ke sarung, maka di tepi sarungnya itu takut saja. Jadi yang melilit pinggangnya itu adalah ketakutan. Yang melilit kepalanya ketakutan, yang melilit pinggangnya pun ketakutan. Tetapi orang-orang beriman, lam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi tak perlu takut. Perlu takut kepada bos? Tak perlu takut kepada bos. Bos itu manusia juga. Berapa lama lah jadi bos? Paling-paling 5 tahun. Atau tambah sekali lagi 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu tak boleh lagi jadi bos dia. Maka takut hanyalah mesti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa mudah untuk memahami bahwasanya takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang takut itu orang-orang munafik, karena Allah meletakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Nah, Allah menerangkan dengan lebih jelas lagi, dengan lebih tegas lagi, jangan sampai menawan dan membunuh orang-orang yang dikecualikan ini. Kelompok yang dikecualikan ini, yaitu jika mereka membiarkan kamu, mengasingkan diri darimu, menjauh darimu, tidak memerangimu, falam yuqatilukum, dan tidak memerangimu, wa alqau ilaikumus salam, dan mereka mengemukakan kepadamu perdamaian, kita berdamai, kami tidak memerangi, maka jangan pula perangi kami. Mereka menyampaikan demikian. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberikan kepadamu jalan. Tak ada Allah beri jalan, satu jalan pun tidak untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi Allah tutup jalan-jalan yang dibolehkan untuk ditempuh sehingga menawan dan membunuh mereka. Tidak, Allah tak berikan satu jalan. Jadi kalau ada juga yang menawan dan membunuh sementara tidak ada jalan yang Allah berikan, bermakna dia bukan menempuh jalan yang dibenarkan. Bermakna dia buat jalan sendiri. Dengan apa dia buat jalan sendiri? Sementara Allah tak berikan jalan kepadanya untuk menawan dan membunuh. Bermakna dia telah membuat jalan dengan hawa nafsunya. Maka ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilakukan juga bagaimana? Haram hukumnya. Kalau haram bermakna dia berdosa. Sementara kita ingin mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin akan mendapatkan redha kalau yang kita lakukan itu bisa membawa kepada dosa. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat 91 dari surah An-Nisa ini menerangkan tentang hukum asal, yaitu pembolehan menawan dan membunuh orang-orang munafik. Satajiduna akharin, kamu akan mendapati kelompok-kelompok yang lain. Nah, yang kelompok-kelompok ini tidaklah yang dikecualikan. Jadi kalau mendapati kelompok-kelompok yang seperti ini, telah diterangkan sebelum ini, kemudian diterangkan sekali lagi di sini sebagai penekanan. Kalau kamu menjumpai yang seperti ini, boleh tawan, boleh bunuh. Jadi Allah ulang sekali lagi hukum asal ini supaya kita jangan terlalai oleh pengecualian-pengecualian tadi, dan jangan cepat menetapkan ini yang dikecualikan, ini yang dikecualikan, padahal sudah terang dan jelas
Dalam ayat ini, dalam ayat sebelum ini sudah diterangkan. Dalam ayat ini juga diterangkan. Dalam ayat sebelum ini mereka tak mau berjihad. Sudah jelas. Dalam ayat ini pula mereka ketika diajak untuk melakukan syirik, mereka melakukan syirik. Bermakna jelas. Kalau sudah demikian, boleh menawan dan membunuh mereka. Kemudian yang perlu kita perhatikan perkataan satajiduna, kamu akan mendapati kelompok-kelompok yang lain. Kalau digunakan kata akan di dalam ayat ini, kamu akan mendapati golongan-golongan yang lain. Ketika ayat ini turun, apakah golongan-golongan yang lain itu sudah didapati oleh umat Islam? Belum lagi. Apa sebab? Sebab ayat ini menerangkan kamu akan mendapati golongan-golongan lain. Jadi ketika ayat ini turun, golongan-golongan lain yang dimasukkan dalam ayat ini belum lagi didapati. Jadi Allah memberitahukan tentang perkara yang akan datang. Dan apabila Allah memberitahukan perkara yang akan datang, bermakna perkara tersebut pasti akan terjadi. Berarti kalau Allah memberitahukan perkara yang akan datang yang pasti terjadi, bermakna Allah telah memberikan petunjuk terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara yang akan terjadi itu. Bermakna ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan nanti Allah beri petunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum perkara tersebut terjadi, Allah telah berikan petunjuk terlebih dahulu. Nampak tidak kasih sayang Allah? Jelas. Dan Al-Quran adalah petunjuk. Apabila Al-Quran adalah petunjuk, sama seperti yang dimasukkan dalam ayat ini, yaitu banyak perkara-perkara yang belum terjadi, tapi perkara-perkara yang belum terjadi sudah ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Jadi mudah bagi kita. Terjadi perang nanti, kita sudah punya petunjuk untuk berperang. Ada orang-orang munafik, kita sudah ada petunjuk untuk menghadapi orang-orang munafik. Allah, beruntungnya punya Al-Quran. Tapi bagi siapa yang merasakan keberuntungan punya Al-Quran? Bagi orang yang tahu manfaat Al-Quran dan bisa memanfaatkannya. Siapa orang yang merasa beruntung dengan mendapatkan cincin? Orang yang punya jari. Orang yang tak punya jari kemudian dia dapat cincin, bagaimana? Maka beruntunglah kita karena kita merasakan inilah dia manfaat. Karena kita merasakan manfaatnya ketika kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita adalah orang yang memang dapat memakaikannya disebabkan karena iman yang ada pada kita. Iman itu yang membuat Al-Quran ini jadi bermanfaat. Orang yang punya jari itu yang akan membuat cincin itu menjadi bermanfaat. Orang kafir tak akan dapat memanfaatkan Al-Quran karena kekafiran mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang ada iman dalam hati mereka, sehingga Al-Quran ini bermanfaat bagi hidup mereka. Itu perkataan yang ada di pangkal ayat, kamu akan mendapati. Ayat ini sekaligus menjadi tantangan, artinya menantang orang-orang kafir yang tidak mempercayai Al-Quran. Maka orang-orang kafir itu menanti-nanti, betul tidak seperti yang diberitahukan oleh Al-Quran? Kalau tidak betul, maka mereka punya alasan. Ini Al-Quran ini menceritakan perkara yang akan datang, tapi perkara itu tak terjadi. Bermana Al-Quran ini tidak betul ini. Maka mereka menanti-nanti, mana dia kelompok-kelompok lain yang disebut dalam Al-Quran ini? Katanya akan kamu dapati, tapi tak ada. Dia bisa jadi alasan. Tetapi rupanya yang diberitahukan oleh Al-Quran terjadi. Nah, ketika mengetahui bahwasanya yang diberitahukan Al-Quran itu telah terjadi, terdiamlah mereka. Terdiam bermakna menjadi lemah. Maka Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu maknanya melemahkan orang yang menentangkan. Mukjizat dari kata ajaza. Ajuz maknanya orang tua yang lemah. Mukjizat melemahkan. Maka orang yang menentang Al-Quran menjadi lemah. Ada yang menentang Al-Quran?
Hari ini bukan kepada orang yang datang ini, kepada orang yang di luar sana. Ada yang menentang Al-Quran? Ada, banyak. Di saat kita mampu menampilkan Al-Quran yang bisa melemahkan mereka yang menentangkan, maka mereka akan menerima Al-Quran. Sekarang ini mereka merasa berhasil melemahkan Al-Quran, padahal sebenarnya Al-Quran akan melemahkan mereka. Mengapa mereka menyatakan berhasil? Karena keangkuhan saja sebenarnya, karena kedengkian saja, dan karena tidak mau membuka fikiran, membuka hati dalam menerima kebenaran Al-Quran. Maka kalau berdebat dengan mereka, berdebat dengan ilmiah, berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah dan alasan, maka mereka akan terdiam dan akan menerima kebenaran Al-Quran, karena memang Al-Quran sebagai mukjizat. Sa ini mukjizat ini. Satajiduna akharina, kamu akan mendapati golongan-golongan yang lain yang mereka itu menghendaki untuk mendapatkan rasa aman kepadamu dan juga untuk mendapatkan rasa aman dari kaum mereka. Jadi mereka menyembunyikan kekufuran untuk mendapatkan rasa aman darimu, maka mereka mengaku sebagai orang-orang beriman, kemudian mendapatkan rasa aman dari kaum mereka, kemudian mereka pula melakukan kekufuran seperti yang diminta oleh kaum mereka. Kullama ruddu ilal fitnah, setiap kali mereka itu diajak untuk melakukan fitnah. Nah, ulama tafsir kebanyakan yang mengatakan fitnah di sini adalah syirik, kekufuran. Dan juga umpamanya memerangi umat Islam tetapi secara sembunyi-sembunyi. Jadi orang-orang kafir itu yang memerangi umat Islam secara terang-terangan, kami ini juga memerangi umat Islam itu, tapi sembunyi-sembunyi lah, karena kami ini mengaku sebagai agama Islam ini, sebagai yang beragama Islam. Kamu ajalah ke depan, kami yang di belakang-belakang saja. Nah, ini berarti mereka itu telah kembali kepada kekufuran. Ketika diajak melakukan kekufuran, mereka bersetuju. Di antaranya menyekutukan Allah, atau umpamanya ikut serta memerangi umat Islam. Mengapa digunakan kata fitnah? Fitnah itu sebenarnya maknanya ujian. Nah, orang-orang munafik yang dimasukkan dalam ayat ini, orang-orang yang diuji dan gagal dalam ujian. Apa yang membuktikan mereka gagal dalam ujian? Urkisu fiha. Mana urkisu fiha? Mereka melakukan perbuatan syirik, perbuatan memerangi umat Islam itu, maka mereka gagal dalam ujian. Berarti mereka telah menyatakan dengan terang mereka sebagai orang-orang munafik yang bersama dengan musuh Islam, dengan orang-orang kafir. Apabila demikian halnya, ujung ayat, fa illam ya'tazilukum, maka jika mereka tidak menjauhkan diri darimu, tidak mengasingkan diri darimu, tidak membiarkan kamu, wa yulqu ilaikumus salam, dan mereka itu tidak mengemukakan janji damai kepadamu, bermakna mereka ini adalah orang-orang yang memerangi umat Islam tetapi secara sembunyi-sembunyi bersama dengan musuh Islam. Wa yakufu aydiyahum, dan mereka tidak menahan tangan mereka untuk memerangimu, mereka ikut juga bermain. Fakhudhuhum, maka tawanlah mereka. Waqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu mendapati mereka, meskipun di Masjidil Haram, meskipun di Masjidil Haram. Kalau mendapati mereka itu memang telah menampakkan diri sebagai orang-orang munafik yang bersama dengan musuh Islam. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan mereka itu kami telah jadikan untukmu alasan yang nyata untuk memerangi mereka, untuk menawan mereka. Alasan yang nyata, Allah gunakan kata sultanan mubina. Sebenarnya sultan itu maknanya adalah kuat, kekuatan. Sultan, kekuatan. Maka orang yang paling kuat disebut sebagai sultan. Siapa orang yang paling kuat dalam satu kerajaan? Sultan.
Maka ada kalanya dalam satu kerajaan itu yang memimpin sultan, ada pula raja, malik, ada pula perdana menteri, ini pada masa sekarang, ada pula presiden dan lain sebagainya. Nah, sultan itu adalah yang paling kuat, yang paling berkuasa, karena dialah yang memerintah dan perintahnya mesti diikuti. Dan kalau dia melarang, maka larangannya mesti dijauhi. Maka dia punya sultan, dia punya kekuatan. Sultan maknanya kekuatan. La tanfuzuha illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menembus langit ini kecuali dengan sultan. Dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ilmu umpamanya. Kekuatannya ada dua. Ada kekuatan yang nampak, fisik. Jadi kalau kita punya kekuatan badan, kemudian musuh kita punya kekuatan badan, tetapi kekuatan kita lebih kuat dari kekuatan musuh, kita akan dapat mengalahkan musuh. Tetapi kita hanya dapat mengalahkan badan musuh saja, tapi kita tidak dapat mengalahkan hati musuh, jiwa musuh. Mungkin kita bisa menawan badannya dengan kekuatan badan kita, tetapi kita tidak mampu menawan hatinya. Islam punya kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan jiwa, kekuatan roh. Jadi Islam bukan hanya menawan badan manusia, tetapi juga menawan akal dan hati manusia. Ketika Islam memberikan alasan, memberikan hujjah, memberikan sultan, dan sultan itu mubina, yang nyata, semua menjadi terdiam. Akhirnya semua menjadi lemah. Akhirnya semua menyerah. Semua menjadi tunduk dan patuh. Badannya yang di luar tunduk dan patuh, akal dan hatinya pun juga tunduk dan patuh. Sebab Islam memiliki sultan. Makna sultan adalah memiliki kekuatan yang menundukkan. Kita kalau berdebat dengan orang, kalau kita punya sultan, tapi bukan sultan badan, berdebat ini kaitan dengan hujah, dengan alasan. Alasan kita itu kuat, maka alasan kita itu disebut sultan. Kemudian dia pun melihat, betul lah alasan bapak ini. Nah, bermakna sultan kita itu mubina, nyata olehnya. Maka dia pun mengaku kalah. Kalau begitu saya ikut pendapat bapak, sultanam mubina. Nah, yang dimasukkan dengan sultanam mubina dalam ayat ini adalah alasan yang nyata, yaitu berupa pembenaran hukum menawan dan membunuh. Dibolehkan kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik yang bersama dengan musuh di dalam memerangi umat Islam. Inilah dia hukum tentang orang-orang munafik. Di dalam ayat ini ada kelompok orang-orang munafik yang dikecualikan dari ditawan dan dibunuh. Namun Allah kembali sekali lagi menerangkan tentang hukum asal, yaitu dibolehkan untuk menawan dan membunuh orang-orang munafik. Masing-masing ada hukumnya seperti yang telah kita terangkan. Mudah-mudahan dengan petunjuk Allah yang terang dan jelas ini, mudah bagi kita untuk menghadapi apa-apa kejadian kita menjalani hidup di dunia ini, yaitu ketika kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan bersama dengan umat Islam lainnya dalam waktu yang sama kita menghadapi musuh Islam, dan musuh Islam itu terbagi dua, yaitu ada yang nyata permusuhannya, ada yang sembunyi-sembunyi permusuhannya. Dengan petunjuk Allah ini kita mendapatkan bimbingan sehingga mudah-mudahan kita berhasil di dalam menegakkan agama Allah dengan petunjuk yang jelas, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran. Akhirnya kita mendapatkan redha Allah, sehingga layaklah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.